Saudara, kalau saya membawa misalnya ya emas, atau gampangnya saudara aja punya emas ya. Gimana kalau emas yang kalian bawa itu kalian taruh di lantai ya. Lalu Anda berkata, kamu di barang jelek, nggak ada gunanya, diinjak-injak, aduh kamu tuh barang apa sih ngebeleng ini. Kira-kira kalau emas itu dijelek-jelekkan gitu ya, apakah dia menjadi jelek? Apa pertama jelek? Apa nilainya berkurang? Ya, jadi nilai itu tidak berubah karena komentar orang. Uang 100.000 taruh di lantai, injak-injak bilang jelek, kamu gak ada gunanya, tetap 100.000 ya. Kalau tidak percaya, taruh uang 100.000 di lantai, injak-injak, ledek dia, hina dia, tinggal dia pulang. Saya akan pulang terakhir ya, karena uang 100.000 tetap 100.000. Emas itu tetap emas, mau dihina, mau diledek, mau tidak diperhatikan. Kalau Anda tidak memperhatikan emas Anda yang taruh di lantai, bahkan Anda tinggal pergi, saya akan jamin ada orang lain yang memperhatikan, dan yang pasti saya akan perhatikan. Nah, apa yang saya mau ajarkan dari prinsip cerita ilustrasi ini? Yang penting kita itu menjadikan diri kita emas. Kalau kita emas, ya kita emas ya. Lalu bagaimana kita menjadi emas? Kembali kepada nasihat jalan ilahi. Hiduplah, bekerjalah dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam jalan ilahi. Hidup dalam kebenaran, motivasi belas kasihan dengan semangat yang tidak ada habisnya. Karena memang punya prinsip hidup, mau menciptakan nilai, berdampak bagi orang lain. Maka prinsip-prinsip kejujuran, kekudusan, karakter yang kita pakai untuk menjalani kehidupan ini menjadikan kita emas. Dengan kita jujur, kita rajin, kita giat, kita produktif, karya kita luar biasa, hasil kita memuaskan. Lalu kita tidak diperhatikan, gaji kita tidak naik, nggak ada keuntungan. Maka kalau kita berhenti menciptakan nilai, berhenti menjadi emas, memang kita bukan emas. Tapi kalau kita tetap terus menjadi emas, maka suatu saat, seandainya perusahaan kita tidak memperhatikan, ada perusahaan lain perhatikan. Ya, ketika saya bekerja dan gaji saya tidak memuaskan saya meneruskan prinsip hidup jalan ilahi. Sampai banyak orang akhirnya supplier, buyer, perusahaan yang lain menawari saya, kamu pindah tempat saya aja ya. Kalau kamu tak kasih 3 kali lipat menarik apa tidak? Wah, tawarannya langsung 3 kali lipat ya. Saya masih bertahan ya. Kenapa? Saya punya impian lebih dari 3 kali lipat. Saya pengen punya perusahaan sendiri. Maka saya menunggu dan akhirnya betul ada orang yang mau modalin saya. Ya. Jadi ketika kita konsisten dengan hidup kita, jujur, rajin, memberi dampak, berpengaruh, menjalankan sesuatu dengan belas kasihan, dengan cinta kasih, emas adalah emas. Kalau orang lain tidak perhatikan, pasti ada yang lain yang memperhatikan. Kalau perusahaan kita nggak perhatikan, perusahaan lain akan perhatikan. Ini hanya soal waktu saja. Karena hidup ini sebenarnya, bahkan kita itu seperti bintang gitu ya, yang diamati oleh banyak orang. Jadi sebenarnya orang itu saling melihat, saling memperhatikan. Hanya kadang memang manusia ini matanya menutup sedikit gitu ya, tidak perhatian. Dia tahu tapi nggak perhatian ya. Orang lain baik, manggut-manggut aja. Oh dia jujur, oh manggut-manggut aja. Coba dia nyolong langsung dimarahi. Coba dia terlambat langsung dihukum ya. Jadi banyak orang bereaksi cepat ketika kita tidak baik. Tapi bukan berarti kita berhenti gitu ya untuk menjadikan diri emas ya, menghasilkan karya maksimal. Kalau kita langsung ya adalah sama aja lah. Ya, rajin sama gajinya sama, lalu kita turunkan diri kita bukan emas, kita jadi kayu, kita menjadi rata-rata ya, sama dengan yang lain ya. Nah, kita juga hanya sama dengan yang lain. Karena itu saya menantang Anda untuk menjadi yang terbaik, hidup produktif, hidup maksimal, mengalami lompatan-lompatan dalam kehidupan, maka konsistenlah. Emas adalah emas. Dalam hidup ini jadilah yang terbaik, lakukan yang terbaik untuk kepuasan Anda sendiri. Ya. Gaji untung nomor 2, tapi demi kepuasan Anda sendiri. Ketika Anda punya sikap hidup puas dengan berkarya yang terbaik, maka itulah emas. Itulah cara sukses. Salam dahsyat luar biasa.